Pertama, saya akan menjelaskan kenapa saya harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Nah, otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah SMA 6 Surakarta, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Kelemahan utama KPU, dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Nah, ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya tuh tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, tidak mungkin SMA 6. Karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu juga. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres, ada giumnya kan. Yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Lah kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah, kebetulan wilayah hukum Pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di Pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Nah, secara teknis pasal-pasal berapa silakan ini sampaikan. Ya, terima kasih. Ini namanya, saya kenalkan dulu, ini namanya Andika, ya. Lengkapnya Andika Dian Prasetyo. Andika Dian Prasetyo, alumni UII. Terus ini Ridho, alumni
UMS. Terus ini Mustafa Alunis Unsal, ini UMS, ini alumni Universitas Negeri Surakarta. Ini alumni Universitas Surakarta, ini UMS, ini lulusan UMS. Ya. Begitu, silakan. Ya. Tipu UGM, kenapa harus pakai tipu? Karena UGM itu sangat disayang. Ini pertanyaan bagus. Saya masih ingat mereka pernah memecat namanya Ipong S. Azhar, dosen Visipol, hanya karena disertasinya menjiplak sepertiga itu karya mahasiswanya, namanya Jenggawah Siriaria, dijadikan disertasi, jadi dipecat. Kemudian Profesor Dr. Anggito Abimanyu, ya, itu pernah disuruh menyerahkan gelar profesornya hanya gara-gara nulis opini di Kompas, ternyata itu karya sekretaris. Bayangkan betapa mulianya UGM. Saya pantas mengatakan mulia karena saya pernah daftar UGM keterima. Saya lebih pintar dari Pak Jokowi. Tahun 85 saya keterima UGM jurusan Studi Ekonomi Pembangunan dan PNS. Passion saya hukum, makanya saya ngambil di Fakultas Hukum. Jadi itu ya. Wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Pak Taufik. Kaitannya dengan klarifikasi, kita sebenarnya sudah mencermati hal ini kan sebenarnya sudah lama ya. Kebetulan saya sendiri adalah kami ada sebagian dari pengacara tipu UGM ini juga pernah mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri dalam perkara pidana. Di situ adalah muatannya Bambang Tri dan Gus Nur itu kan dituduh untuk menyebarkan kabar bohong, yang mana mereka ini mempertanyakan ijazahnya Jokowi kan begitu. Nah, dalam persidangan itu seperti teman-teman media ketahui, kita tidak pernah melihat adanya ijazah Jokowi asli itu diperlihatkan, tidak pernah. Menyambung dengan pernyataan yang tadi diutarakan Pak Taufik kaitannya dengan kuasa hukum Pak Jokowi atau nantinya yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya. Kemarin kan ada beberapa lawyer yang konferensi pers, jadi mereka bilang bahwa sudah 2 kali menang, mau apa lagi, mau membuktikan apa lagi, kan pertanyaannya seperti itu. Tadi sudah singgung Pak Taufik bahwa kalau menang ditunjukkan di mana, dan jadi ini juga sekaligus untuk pendidikan untuk masyarakat umum. Jadi pengadilan ini bukan tempat untuk berlomba, bukan tempat untuk menang kalah. Tapi di sini tempat mencari benar salah. Kita mencari keadilan di tempat ini, di lokasi ini kemuliaan dari pengadilan. Jadi tidak ada yang namanya menang kalah. Pak Jokowi ini kan kemarin itu kan mendaftarkan diri sebagai seorang pejabat publik pertama kali di wali kota itu kan di KPU dan lain sebagainya. Dasarnya adalah ketika seorang pejabat itu melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali. Yang kita mau adalah mulai dari hari ini, seperti keinginan Pak Taufik sebagai penggugat adalah bahwa ayo kita ini bernegaralah dengan jujur, bernegaralah dengan baik dan benar. Kalau menggunakan ijazah palsu dan lain sebagainya itu ya menurut kami itu tidak benar kan. Ini saya tambahkan, jadi pertanyaan kenapa harus diajukan gugatan? Intri poinnya di gugatan itu ada namanya posita, ada petitum atau petisi. Petisi kita salah satunya menyatakan Pak Jokowi tidak pernah berijazah di SMA 6. Pak Jokowi tidak pernah kuliah selesai di namanya UGM. Dan konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai 7 triliun, kalau nanti terbukti 7.000 triliun, kalau nanti terbukti palsu, otomatis itu tanggung jawab pribadi. Kita semua tidak bisa dibebani 65 juta orang lahir sudah harus bayar utang per orang. Jadi itu konsekuensi logisnya seperti itu, dan itu muncul di dalam gugatan.